Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Dinda Muhardina Dan saya Miftahul Jannah. Di sini kami ingin menjelaskan materi akidah akhlak yang berjudul tentang taubat. Berikut penjelasannya. Taubat merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang setelah membuat kesalahan ataupun dosa, serta ia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dalam konteks ajaran Islam, taubat berarti memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang ia lakukan. Misalnya, ketika seseorang berbuat kesalahan, kemudian ia menyadarinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, serta ia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dan janganlah kita berputus asa terhadap rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, hai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa mereka, dan Dialah yang Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Namun pada hakikatnya syarat bertaubat itu ada 3. Yang pertama, ia mengakui akan kesalahannya, kemudian ia menyesali akan perbuatannya. Yang kedua, ia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, ia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Namun di balik syarat itu tadi ada satu syarat yang paling penting, yaitu apabila ada kaitannya dengan manusia, jika berupa harta maka ia wajib mengembalikannya. Namun jika berupa hal-hal yang menyakiti hatinya, maka ia wajib untuk meminta maaf. Nah, tanda diterimanya taubat seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, dia sudah berhenti melakukan maksiatnya. Walaupun untuk berhenti pada maksiat ini memerlukan proses dan waktu yang panjang, namun bukanlah sesuatu yang mustahil. Yang kedua, dia akan mendapatkan nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang diterima taubatnya oleh Allah akan merasakan peningkatan pada ibadah dan juga akhlaknya. Dan yang terakhir, orang yang diterima taubatnya oleh Allah, dia tidak akan merasa lebih baik dari orang-orang lain yang masih berbuat dosa. Dan adapun batas taubat kita diterima sama Allah adalah yang pertama, sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Artinya selama seseorang masih dalam keadaan hidup dan belum dalam keadaan sakaratul maut, maka taubatnya masih diterima. Dan yang kedua, sebelum matahari terbit dari barat. Karena jika seseorang masih hidup dan selama matahari belum terbit dari barat, maka taubatnya masih diterima. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penerima Taubat. Ada banyak sekali kisah keteladanan mengenai taubat. Salah satunya adalah kisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Dalam Al-Quran, Nabi Adam dan Siti Hawa dahulunya tinggal di dalam surga. Dan Allah memberikan kebebasan untuk mereka menikmati keindahan dan kenyamanan di surga. Hanya satu yang tidak boleh, yaitu adalah mendekati pohon khuldi dan memakan buahnya. Namun, syaitan yang iri dan dengki kepada Nabi Adam, dia mencoba menghasut Nabi Adam dan juga istrinya untuk mendekati pohon tersebut dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa kali percobaan, Nabi Adam pun akhirnya melanggar perintah tersebut, menuruti kata-kata syaitan. Dia pun memakan buah khuldi tersebut, dan karena itulah Nabi Adam dan Siti Hawa keluar dari surga, diusir oleh Allah dari surga dan ditempatkan di bumi. Setelah menyadari kesalahannya, Nabi Adam dan Siti Hawa sangat menyesal. Dia pun memohon ampun kepada Allah. Nah, setelah dia memohon ampun kepada Allah, Allah dengan kasih sayangnya, dengan sifat Maha Pengampun dan Maha Penyayang, ia pun mengampuni dosa Nabi Adam. Nah, dari pelajaran ini dapat kita lihat bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah mengampuni setiap dosa dari hambanya dengan syarat dia benar-benar menyesali
dan kembali kepada Allah, dan berada di jalan yang benar. Nah, dari cerita tersebut dapat kita simpulkan bahwa taubat ini merupakan sarana kita membersihkan diri. Dengan taubat kita dapat memperbaiki diri kita, meningkatkan keimanan kita, serta kita dapat mendapatkan kedamaian. Nah, dengan taubat kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari itu, marilah sama-sama kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat dan jangan lupa untuk segera bertaubat. Karena dengan bertaubat, maka kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.